Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Agung Pamungkas. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu tes kreativitas dalam mata kuliah praktek pemahaman individu teknik tes. Yang pertama, A. Hakikat kreativitas. Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Jadi, sejak lahir individu sudah memperlihatkan kecenderungan mengaktualisasikan dirinya. Menurut Tony R. Samiawan, kreativitas adalah modifikasi suatu yang sudah ada menjadi konsep baru dengan konsep lama yang dikombinasikan menjadi satu konsep baru. Dari beberapa yang di atas dapat dikemukakan bahwa kreativitas pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada. Yang B. Ciri-ciri kreativitas. Menurut pedoman diagnostik potensi serta didik dalam Nur Hayati, disebutkan ciri kreativitas antara menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Yang A. Ciptakan berbagai ragam dan gagasan guna memecahkan persoalan. Yang B. Sering mengajukan jawaban yang unik dan pintar, berani mengambil resiko, dan suka mencoba, lalu peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan. Lalu menurut David Campbell dalam Bambang Sarjono, ciri pokok yang kreatif adalah kelincahan mental berpikir dari segala arah dan kemampuan untuk bermain-main dengan ide-ide, gagasan, konsep-konsep, lambang-lambang, kata-kata, dan khususnya melihat hubungan yang tak bisa antara ide-ide. Berpikir ke segala arah adalah kemampuan untuk melihat masalah atau perkara dari berbagai arah, segi, dan mengumpulkan fakta yang penting. Lalu, hakikat guru pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani adalah seorang guru yang memiliki jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam usaha pendidikan, yaitu dengan memberikan pelajaran pendidikan jasmani. Seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki profesionalisme dalam memberikan pendidikan dan diharapkan mampu dan memiliki kemampuan dasar setiap materi yang akan diajarkan di sekolah. Lalu, hakikat sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat sebagai alat dalam mencapai tujuan dan maksud. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama suatu proses. Definisi sarana dan prasarana olahraga dalam pendidikan jasmani menurut Agus S. Suryobroto sebagai berikut. Sarana atau alat adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani untuk mudah dipindahkan, bahkan dibawa oleh pembelajaran pelakunya atau siswa. Persyaratan sarana dan prasarana menurut Agus S. Subroto yaitu A. Aman, B. Mudah dan murah, C. Menarik, D. Memacu untuk berkembang, E. Sesuai dengan kebutuhan, F. Sesuai dengan tujuan, G. Tidak mudah rusak, H. Sesuai dengan lingkungan. Tujuan alat atau sarana pendidikan yaitu memperlancar jalannya pembelajaran,
Mempermudah gerakan dengan alat diharapkan akan mempermudah proses pembelajaran pendidikan jasmani. Lalu mempersulit gerakan, maksudnya bahwa secara umum melakukan gerakan tanpa alat akan lebih mudah jika dibandingin dengan menggunakan alat. Yang D, memacu siswa dalam bergerak. Yang E, kelangsungan aktivitas karena jika tidak ada tidak akan jalan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang mudah dipindahkan serta mudah dibawa, sedangkan prasarana sesuatu benda yang punya sifat semi permanen, mudah dipindahkan dan permanen sulit dipindahkan. Selanjutnya tes dan pengukuran. Pengukuran atau measurement pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan dasar ukuran tertentu. Anas Sudiono 2001 banding 4 ditambahkan menurut Nur Hasan 1986, pengukuran adalah suatu proses untuk memperoleh data secara objektif, kuantitatif, dan hasilnya dapat diolah secara statistik. Suatu ciri dari pengukuran meliputi hasil-hasil dalam bentuk angka atau skor, dan hasilnya ini dapat diolah secara statistik. Yang kedua, pengembangan tes kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang harus dikembangkan, dilatih, dan dipelihara. Biasanya mereka yang aktif dan kreatif akan berusaha selalu meningkatkan berbagai logika, berpikir, dan berbuat. Mereka senantiasa memikirkan hal-hal yang baru dan menerapkannya untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, penyusunan instrumen kreativitas. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, perlu adanya alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Dalam prosedur penelitian, menurut Suharsini Arikunto, bahwa instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. Yang D, penelitian yang relevan. Penelitian oleh Wisnu Dwi Saputra dengan judul pengembangan tes kreativitas dalam memanfaatkan bola, conot, dan sampai. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Keolahragaan. Uji kejenuhan berjumlah 10 orang dan uji rehabilitas berjumlah 15 orang. Uji validitas menggunakan judgment expert dan perhitungan validitas menggunakan rumus Park-Wall. Hasil uji ini menggunakan judgment ini berbentuk revisi sehingga menghasilkan instrumen tes yang valid dan sempurna. Yang E, kerangka berpikir. Pada masa sekolah adalah waktu di mana anak mengalami pertumbuhan. Aktivitas pembelajaran jasmani di sekolah dasar siswa banyak bergerak atau aktif dalam mengikuti pembelajaran menggunakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam mengolah tubuh dengan berbagai variasi gerakan yang mana diwujudkan dalam bermain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan, kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Jadi sejak lahir individu sudah memperlihatkan kecenderungan mengaktualisasikan dirinya. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangat penting karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Dapat dikemukakan bahwa kreativitas pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada. Semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Saya Daviat Agung Pamungkas.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.